dapat menyaksikan rekaman ulangnya di channel YouTube kami, yaitu Komunitas Muda Inspiratif Official. Sebelum memasuki acaranya, berikut saya informasikan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus praktik penulisan. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Dan yang kelima, yaitu penutup. Sebelumnya, izinkan saya memberikan informasi mengenai peraturan yang harus dilakukan oleh seluruh peserta, yaitu yang pertama, dilarang meninggalkan room Zoom selama acara berlangsung. Yang kedua, semua peserta dimohon untuk mengaktifkan video selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta seminar diharapkan join dengan menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang keempat, peserta diharapkan mematikan suara atau menge-mute mikrofon selama proses seminar berlangsung. Yang kelima, pada sesi tanya-jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau bertanya secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Dan yang keenam, di akhir acara peserta akan diberikan feedback sebagai dasar kehadiran. Apabila teman-teman peserta menginginkan sertifikat, dapat menghubungi HR kami. Kontak HR akan kami berikan di grup kelas. Kedua, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kak Kurnia Indah Permatasari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Vila. Tidak boleh terpaksa jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat mengikuti rangkaian kelas belajar menjelang berbuka puasa. Dengan tema utama yaitu menghasilkan penelitian sosial yang baik dan layak publikasi jurnal bereputasi. Saya Kurnia, selaku founder Komunitas Muda Inspiratif, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang telah mengikuti rangkaian kelas belajar ini. Terima kasih juga kepada Mas Hoiril, selaku narasumber, yang luar biasa baik karena dengan sukarela bersedia berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga kebaikan Mas Hoiril diberikan balasan yang terbaik oleh Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kelas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mewakili panitia yang bertugas, saya memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kelas selama 4 minggu ini terdapat kekurangan. Setelah kelas ini, kami akan mengadakan berbagai seminar dengan tema-tema yang tak kalah menarik yang lain. Oleh karena itu, pantau terus IG kami, @Komunitas Muda Inspiratif, dan jangan lupa ikuti acara-acara kami selanjutnya. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Kurnia telah memberikan sambutan kepada peserta. Selanjutnya memasuki acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus praktik penulisan artikel. Sebelumnya, izinkan saya untuk melampirkan CV dari narasumber kita, yaitu Kak Hoiril. Seperti yang telah terlihat di layar, bahwa narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Hoiril Sabariman. Beliau tinggal di Desa Pontek, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Adapun riwayat pendidikan yaitu SMA N2 Pamekasan pada tahun 2006 sampai 2009, serta melanjutkan S1-nya di Universitas Trunojoyo Madura dengan program studi sosiologi pada tahun 2009 sampai 2013. Kemudian melanjutkan S2-nya dengan program studi ilmu sosial yaitu di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2018 sampai 2019. Adapun keahlian dari Kak Hoiril ini yaitu salah satunya yaitu sebagai penulis artikel, analisis sosial, dan juga melakukan pengabdian dan penelitian. Pengalaman mengajar dan pemateri dari Kak Hoiril ini yaitu yang pertama sebagai asisten dosen 2013 sampai 2014 di Universitas Trunojoyo Madura dan pemateri mini conference jurnal 2019 Universitas Brawijaya, pemateri seminar Magister Ilmu Sosial 2020 Universitas Brawijaya, dan presented in panel 5B, the second International Online Conference on Law and Human Rights. Serta pengalaman penelitian dan pengabdiannya yaitu
sebagai asisten penelitian 2014 sampai 2015 Universitas Trunojoyo Madura, dan juga sebagai Enumerator Magister Ilmu Sosial 2019 sampai 2020 Universitas Brawijaya, dan asisten peneliti 2021 sampai sekarang, dan juga sebagai pendamping anak jalanan di Pelabuhan Kamal, serta pelatihan pengemasan dan promosi UMKM. Adapun pengalaman menulis artikel ilmiahnya yaitu 4 artikel terbit di jurnal terindeks Sinta 2, 3 sebagai penulis pertama dan 1 sebagai penulis kedua, serta 3 artikel terbit di jurnal terindeks Sinta 3, dan beberapa artikel dalam proses review dan penerbitan di jurnal bereputasi. Nah, itu tadi pembacaan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, kita tidak sabarkan apa saja yang akan dibahas dalam pagi ini. Untuk Kak Khairil, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih untuk Mbak Vila sudah mengantarkan saya untuk masuk pada penyampaian materi seperti itu. Saya screen dulu ya. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih untuk panitia dan semua peserta yang menyempatkan hadir untuk acara penutupan kelas penulisan artikel ilmiah ini. Acaranya ini dadakan ini, sebenarnya ini menjelang berbuka puasa ini, tapi panitia mintanya pagi jam 10. Ini biasanya saya jam-jam di kebun ini. Baik, sedikit saya sebelum masuk pada praktik, saya sedikit mereview pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum itu mungkin karena ada beberapa peserta yang tidak ikut atau absen di pertemuan ke-1 atau kedua atau ketiga, dan kemungkinan besar ada yang istiqomah hadir dari pertemuan 1 sampai pertemuan ketiga, seperti itu. Jadi topik pertemuan keempat ini adalah praktik menulis artikel jurnal bereputasi, seperti itu. Di pertemuan pertama, kalau tidak salah, topik pertemuan kita adalah tentang menemukan ide. Bagaimana kita menemukan ide? Itu yang pertama adalah kita membaca literatur. Literatur di sini biasanya dalam bentuk jurnal seperti itu. Yang kedua adalah observasi. Observasi untuk ilmuwan sosial ini tentu sebagai kita calon ilmuwan sosial, kita harus banyak-banyak observasi seperti itu. Partisipasi itu perlu. Tapi mungkin mohon maaf, ini mungkin kebanyakan nanti dari pendidikan ternyata, padahal saya rencananya itu untuk ilmu sosial seperti itu. Nah ya, kemudian yang kedua, cara kita menemukan ide itu adalah membaca artikel populer seperti koran, majalah, dan sebagainya. Dari situ kita juga akan memunculkan ide-ide penelitian seperti itu. Yang keempat adalah diskusi. Diskusi ini bisa dengan dosen pembimbing bagi yang kuliah, terus untuk yang sudah dosen mungkin teman-teman yang punya expert di bidang yang sama seperti itu, yang seperti tentang bencana, tentang kasus tindak korupsi dan sebagainya. Terus yang kelima adalah menghadiri seminar. Ini biasa sering saya lakukan, menghadiri seminar-seminar ketika dulu waktu masih kuliah seperti itu kan ada seminar hasil atau yang pasca atau yang doktoral seperti itu. Setelah kita menemukan ide, langkah selanjutnya adalah celah akademik seperti itu. Nah, celah akademik atau academic gap atau kesenjangan penelitian seperti itu. Nah, fungsi celah akademik ini akan memotivasi kita untuk melakukan penelitian seperti itu. Oh, ternyata penelitian yang belum kita teliti ini seperti ini, sepertinya ini menarik kalau saya akan meneliti seperti itu. Nah, saya dulu memang berangkatnya waktu mau menulis tesis dan membuat artikel, itu memang berangkatnya salah satunya dari situ, melihat keunikan, oh ternyata masih belum ada yang membahas seperti itu.
nanti kita lebih perdalam lagi di sesi berikutnya. Menghasilkan peta literatur. Nah, ketika kita sudah menemukan celah atau academic gap atau kesenjangan penelitian, terserah kita menyebutnya apa, kita nanti bisa menghasilkan peta literatur seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah academic gap ini seperti potongan puzzle ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi posisi penelitiannya kita itu jelas, potongan puzzle ketika kita main puzzle ini kita sudah susun, ternyata ada satu puzzle yang belum terisi. Nah, disitulah fungsi celah akademik kita, penelitian kita yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, kita berikutnya adalah menghasilkan novelty. Nah, ini juga yang perlu, kayaknya novelty ini selalu terniaya ya Mbak Kurnia ya, ketika mau menulis disertasi sama jurnal yang sudah bereputasi. Novelty kayaknya sampai dibawa tidur ini ketika ngomongin novelty. Nanti saya perdalam lagi bagaimana cara menemukan novelty seperti itu. Nah, kemudian tips mencari kesenjangan penelitian atau academic gap seperti yang saya jelaskan tadi. Ini berdasarkan pengalamannya saya ya, mungkin nanti ada teman-teman yang beda pengalamannya ya, monggo didiskusikan seperti itu. Nah, kalau saya itu biasanya yang pertama itu mencari inspirasi dari literatur yang sudah terpublikasi. Nah, ini nanti saya kasih contoh bagaimana mencari jurnal yang terpublikasi yang bereputasi seperti itu. Sehingga apa? Kalau kalau artikel kita bagus, tapi kita kita terbitkan di jurnal yang kurang, istilahnya kurang bereputasi lah, atau rendah, istilah rendah. Jadi ya sebisa mungkin kita maksimalkan, kita optimalkan ketika data penelitian kita atau riset kita itu bagus, ya paling tidak targetnya lah harus terbit di jurnal yang bereputasi seperti itu. Kemudian melihat artikel sebelumnya yang jenis artikel review. Nah, jenis artikel ini mungkin teman-teman yang sudah expert, yang sudah pengalaman, ini biasanya mungkin sudah terbiasa mendengar jenis artikel review seperti itu. Nah, mungkin kalau masih teman-teman yang masih baru berkecimpung di istilahnya pergulatan jurnal seperti itu, mungkin rada-rada asing. Nah, jadi jenis artikel review ini biasanya itu sudah berupa seperti kesimpulan seperti itu. Kesimpulan misal tentang saya fokus di perempuan dan gender. Itu biasanya ada artikel review yang memang membahas hanya itu saja seperti itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana perkembangan yang terjadi di topik yang sedang kita cari atau topik yang kita tekuni seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah mengangkat topik terkini. Jelas ini ketika sekarang masih hangat dibicarakan tentang COVID-19 atau apalagi yang istilahnya yang lagi hangat-hangatnya seperti bencana. Mungkin kalau bencana di Indonesia memang selalu jadi pembicaraan karena memang istilahnya setiap tahun itu pasti terjadi bencana ya, mungkin nanti kita sesuaikan dengan topik atau expert kita, misal di pemberdayaan atau penanggulangan bencana atau dari sisi ekonomi atau yang dari pendidikan bisa masuk di pendidikan. Ya tergantung expertnya kita dan bagaimana kita melihat peluang kita untuk mengisi kesenjangan literatur seperti itu. Jadi saya fokuskan di sini sudah lebih fokus pada penulisan artikel. Tapi lagi juga disinggung juga kok bagi yang teman-teman yang masih hendak menulis skripsi atau sudah punya skripsi, hendak dituliskan dalam bentuk artikel atau artikel jurnal seperti itu. Kemudian yang keempat adalah melihat bagian direction for further studies di artikel terdahulu. Ini biasanya kalau artikel-artikel yang bagus itu menyediakan ini. Jadi kita bisa nanti saya kasih contoh juga, ini ada nanti bagaimana kita bisa menemukan ini dan bisa menjadi panduannya kita nanti ketika terhadap penelitiannya kita. Terus yang kelima adalah diskusi. Tentu kita perlu banyak-banyak diskusi, terutama bagi yang masih mahasiswa bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing atau yang sudah dosen bisa berdiskusi dengan teman sejawat yang punya expert lah, yang punya kemampuan di bidang yang sama yang ditekuni seperti itu. Ya bidang yang berbeda juga bisa seperti itu, tapi kedalaman yang akan kita cari dari topik yang akan kita angkat itu kayaknya
sangat dapat seperti itu. Jadi saya sarankan yang punya kemampuan expert dan terutama yang sudah banyak artikelnya publish di jurnal bereputasi ya, syukur-syukur sudah Scopus seperti itu. Kemudian berikutnya mengikuti seminar hasil penelitian ini juga sering saya lakukan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di sana sering juga saya mendapatkan kesenjangan penelitian untuk artikel-artikel ya. Kayak kalau saya istilahnya kalau memang fokus untuk nulis artikel itu biasanya dijelaskan di folder saya itu dikasih tulisan itu mini research gitu. Mini research memang hanya untuk satu artikel seperti itu. Kemudian, nah ini jadi apa itu kesenjangan penelitian atau apa itu academic gap atau apa itu masalah penelitian? Nah, di situ ya itu bagian yang belum dieksplor atau bagian yang sudah dieksplor tapi belum secara komprehensif atau secara mendalam seperti itu. Nah, di situ kita nanti mengisi penelitiannya kita ini mau melengkapi penelitian yang sudah ada. Misal saya di sini tentang anak jalanan. Oh, ternyata kasus anak jalanan selama ini dijelaskan seperti ini. Ternyata ada sih bagian yang belum dieksplor nih. Ya ini juga pinter-pinternya teman-teman semua dalam mencari literatur. Nanti akhirnya kita bisa memetakan literatur dan kita bisa membuat posisi kita, menemukan posisi kita seperti itu. Atau sudah dieksplor tapi belum secara komprehensif seperti. Nah, bisa juga. Atau juga bisa nanti menyanggah, oh ternyata enggak seperti itu. Misal contoh ya, penelitiannya saya itu tentang ini mohon maaf ya, yang pendidikan mungkin nanti juga bisa diserempet-serempetkan seperti itu. Saya juga mempelajari nanti tentang artikel yang akan saya bahas ini memang tentang pendidikan, tapi mohon maaf jika kurang komprehensif atau kurang mendalam, soalnya memang basic saya di ilmu sosial seperti itu. Nah, jadi kita bisa menyanggah, misal tentang saya mengkonstruksi basic saya di feminis, gender, ya hubungannya kalau sudah ngomong itu ya tentang budaya patriarki seperti itu. Nah, ternyata hasil penelitiannya saya itu ternyata menolak itu semua seperti itu. Nah, itu juga bisa dijelaskan dengan berbasis data, kita argumentasikan seperti itu. Berbasis data ya, bukan berdasar penelitiannya kita, bukan subjektivitas kita seperti itu. Kemudian berikutnya adalah setelah kita mendapatkan ide penelitian, terus kita menemukan academic gap seperti itu, baru kita menyusun kerangka penelitian. Nah, ini juga penting, tapi bisa iya, bisa tidak, juga tergantung. Kalau skripsi sih kayaknya harus ada kerangka penelitian, alur pemikiran atau apalah seperti itu. Kayaknya ini wajib. Ini biasanya untuk, mohon maaf, untuk yang profesor-profesor yang udah senior biasanya masih rada kaku dan cenderung tidak mengikuti perkembangan yang ada di dunia pendidikan di apalah istilahnya di luar negeri atau apa. Ketika saya juga pengalaman dulu ketika menulis tesis seperti itu, kayaknya harus mengikuti aturan baku yang berlaku di masing-masing kampus seperti itu. Nah, ini juga penting sih, tapi nggak terlalu penting-penting amat daripada menemukan kesenjangan penelitian, menemukan ide seperti itu. Ini kayak sunnah, tapi sunnah yang diutamakan seperti itu. Nah, kerangka penelitian ini biasanya berisi alasan penelitian dilakukan, terus alasan menjawab problem yang kita angkat seperti itu, kemudian menjelaskan metode penelitian ini juga menjelaskan, terus hasil penelitian ini juga sedikit biasanya kalau di apa ya istilahnya di skripsi paling 2 lembar atau tesis 2 lembar. Gak tahu kalau di Mbak Indah ini di disertasinya ini berapa, bisa 10 lembar mungkin ini kerangka penelitiannya. Kemudian ya ketika sudah kita mempunyai kerangka penelitian, jadi kita ini sudah bisa, oh jadi ini loh yang harus kita lakukan nanti ketika di lapangan seperti itu. Ini loh bekal kita. Ya sama juga nanti ini juga kita membuat panduan wawancara untuk yang penelitian kualitatif, untuk kuantitatif kita sudah menyiapkan kuesioner seperti itu. Kemudian pelaksanaan penelitian. Nah, ini ketika mungkin ini kalau tidak salah pertemuan kedua kalau tidak salah ini pelaksanaan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian ini
ketika sudah menemukan tadi yang sudah saya jelaskan ini, baru kita laksanakan penelitian. Yang pertama itu tentukan informasi apa yang dibutuhkan dan sumbernya dari siapa. Nah, ini biasanya untuk skripsi, disertasi, dan tesis ini biasanya sudah dipersiapkan. Kita mau ngambil data apa, siapa yang mau diwawancarai. Nah, biasanya itu sudah ada seperti itu. Nah, kemudian tentukan cara pengumpulan data. Nah, ini juga penting. Juga nanti biasanya ini nanti kita di apa istilahnya cantumkan di metode penelitian, metode di artikel seperti itu. Kemudian cara pengumpulan data mau wawancara, mau partisipasi, mau FGD, mau wawancara mendalam. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan data yang kita perlukan seperti itu. Kemudian rencana teknis pengumpulan data, ini rencana teknis ini juga penting. Teknisnya seperti apa nanti ketika kita mengumpulkan data, mau wawancara dengan interview, ketemunya di mana, seperti itu. Terus teknik analisis data kualitatif, ini mungkin karena saya temanya ngambil ilmu sosial, rata-rata kebanyakan di penelitian kualitatif, tapi tidak menutup kemungkinan kuantitatif juga bisa, atau juga pakai mix method seperti itu. Tapi saya mohon maaf kurang expert nanti ketika diskusi tentang kuantitatif seperti itu. Mix method saya baru belajar sendiri, otodidak, jadi kondisional lah nanti. Mungkin ada teman yang lebih expert di bidang itu seperti itu. Kemudian ini adalah bagaimana kita merubah nanti data skripsi, data tesis atau disertasi itu menjadi artikel jurnal seperti itu. Jadi pengalamannya saya atau memang semuanya ya seperti itu, bahwasanya bahasa jurnal itu bahasa khas sendiri. Kalau mohon maaf ya, kalau skripsi itu kayaknya hak penuh atau apa istilahnya, kuasa penuh istilahnya, nggak relasi kuasa sih ya Mbak Indah. Jadi kuasa penuh ini dosen pembimbing seperti itu. Jadi kita benar ada panduan, tapi kita harus menulis apa katanya dosen pembimbing. Nggak tahu saya, atau mungkin ada yang dosen pembimbing membebaskan, udahlah nulis kamu, terserah apa maunya kamu. Tapi sepengalamannya saya S1, S2, dan teman-teman juga yang sudah doktoral memang seperti itu. Kita menulis apa katanya pembimbing. Kalau kita mau nulis apa katanya sendiri, kita bisa menulis dalam buku. Seperti buku itu sangat subjektif, sangat apa katanya saya seperti itu. Nah, kalau jurnal ini beda dari pemilihan kata. Terus jurnal ini yang satu poin yang dapat saya tangkap adalah yang sampai saat ini saya pertahankan prinsip saya ketika menulis jurnal. Jurnal ini kita menulis untuk editor seperti itu. Editor maunya apa sih seperti itu. Jadi ya jangan terlalu idealis seperti itu. Jadi kita ikuti apa maunya editor seperti apa. Nah, langkah yang pertama itu ketika kita ini saya anggap teman-teman ini punya skripsi, sudah punya data skripsi, tesis atau disertasi. Yang pertama itu memilih bagian skripsi yang menjadi fokus seperti yang saya jelaskan tadi. Misal tentang bencana atau tentang bencana yang tadi saya jelaskan. Bencana kan banyak, ada mitigasi bencana sebelum terjadi bencana, terus ada dari faktor ekonomi, terus ada pendidikan yang mau kita ada tentang bisa bahas. Kalau saya tentu tentang karena bidang saya tentang gender, perempuan, dan feminis, mungkin saya masuknya nanti di situ. Nah, itu nanti kita fokuskan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah memangkas data skripsi. Jadi data skripsi itu kalau menurut saya itu muter-muter banyak yang enggak apa ya istilahnya. Banyak yang hal yang tidak dibutuhkan. Yang itu kayak dipaksakan untuk dimasukkan dalam skripsi kita seperti itu. Jadi saya jujur tesis saya itu 79 lembar. Itu saya pecah jadi 3 artikel. Tapi sama pembimbing itu disuruh sesuai kebijakan peraturan kampus itu dipaksa untuk paling tidak 100 lembar lebih gitu loh.
Kalau nggak tahu kalau disertasi Mbak Indah berapa? 250 ya Mbak Indah ya? Ya, harus segitu. Nah iya kan banyak itu. Ini kayaknya nggak sistem pendidikannya kita memang seperti itu. Kadang kita terlalu jelimet di sini ya. Ini yang salah satu membuat kita tertinggal seperti itu. Jadi ya sering-sering lah. Sekarang sudah zamannya teknologi informasi yang bisa mengikuti perkembangan di luar lah istilahnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah format ulang bab 1, ambil poin di metode. Nah, nanti ini bagaimana ambil poin di metode nanti saya jelaskan. Terus diskusi pembahasan jelas dan ringkas. Ringkas pokoknya yang ringkas, yang tepat, yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan seperti itu. Laporan poin utama dari hasil penelitian. Ini laporan poin-poin utama saja, jangan ya misal apa ya contohnya tentang deskripsi lokasi itu nggak terlalu ini, terus bagaimana nanti tentang poin-poin utama yang benar-benar dibutuhkan di artikel yang akan kita tulis seperti itu. Nah, semoga sukses. Sebentar lagi ini thank you untuk presentasi ini. Kita beralih ke saya kasih contoh ya di pertemuan ketiga kemarin saya cuman di slideshow, kalau di PowerPoint, kalau sekarang saya praktekkan langsung seperti ini. Ini untuk yang ilmu sosial politik ini jangan cemburu sama pendidikan ya. Saya rencana memang karena kemarin pertemuan-pertemuan berikutnya ini banyak pesertanya dari pendidikan seperti itu. Jadi saya contohkan di pendidikan. Oke, saya anggap gini apa? Teman-teman sudah punya data. Sekarang tinggal bagaimana teman-teman ini bagaimana menulis, mencari artikel bereputasi. Kalau tidak salah itu adalah tema pertemuan topik pertemuan ketiga seperti itu. Nah, ini saya praktekkan langsung. Yang pertama ya gak usah dijelaskan lah, pastikan koneksi internet ya jelas lah seperti itu. Nah, ya saya share screen dulu Firefox. Saya biasanya pakai Mozilla seperti itu. Nah, ini udah terlihat ya? Terlihat, Mas. Sudah, Kak. Sebentar. Ini udah. Nah, yang pertama ketika kita mau mencari jurnal mana yang akan kita tuju yang sesuai dengan topik penelitiannya kita, yang pertama adalah ini. Oh, ini langsung ininya ya. Bentar ya. Ya, ini saya fokus di ini apa di pendidikan dulu. Nanti bisa diskusi langsung dengan saya, bisa di via WA atau apa untuk yang ilmu sosial dan ilmu politik seperti itu. Oh, ini punyanya saya. Nah, jadi yang pertama kita ketik ya, kita carinya di Sinta. Ini. Dulu Sinta apa ya Mbak Kurnia? Sekarang kalau nggak salah ini ya, Sinta Tekbrin ya. Nah, seperti ini tampilannya. Sebentar. Yang ini ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Saya ya karena yang pertemuan ketiga itu ada yang bertanya di pendidikan dan bahas itu, kemarin saya coba buka-buka jurnalnya. Kita Sinta 1 ya, langsung ke Sinta 1 aja yang bahasnya yang bagus-bagus seperti itu. Sinta 1 klik. Nah, seperti ini. Nanti ini kita fokusnya di pendidikan. Nah, karena saya sudah mengetik di sini muncul. Ini saya ngambil fokusnya di jurnal pendidikan. Seperti ini. Jurnal pendidikan, search. Ini agak lama ya, nggak apa-apa ya. Nah, ternyata jurnal yang terindeks Sinta 1 atau terindeks Scopus, ini saya sudah sedikit mempelajari kemarin. Tapi buru-buru saya, soalnya rencananya memang jam menjelang berbuka puasa, jadi saya belajarnya sedikit. Nah, ini ya, kita langsung klik sini. Ini sudah muncul di, oh ini nih, seperti ini ya. Tapi ini sudah muncul di sini, anggap sudah muncul ini di sini. Ini yang Cakrawala Pendidikan Jurnal Ilmiah Pendidikan.
Ini yang UMY yang ditanyakan Mas siapa, saya lupa, yang pertemuan ketiga ini. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini nanti saya akan bahas. Ini yang anggap saya, bukan dianggap sih. Biasanya yang bagus itu banyak yang citasi, yang set ya. Jadi ini yang paling tinggi punyanya Mas Parwati, ini nanti sedikit saya bahas nanti. Ini sampai 196. Ini kalau nggak salah 2015. Nggak tahu ini waktu sudah terindeks Scopus atau enggak, tapi kayaknya belum waktu beliau menerbitkan, dan ini kayaknya masih belum. Ini seperti ini, kita cek sendiri. Ketika nanti ini dibuka, ini akan memunculkan tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini ya, pendidikan cakrawala ya. Nah, ini seperti ini. Ini yang baru. Nanti saya akan bedakan seperti apa gaya penulisan ini yang masih Sinta, nggak tahu sih 2015 itu sepertinya Sinta 2 dengan yang sudah terindeks Scopus. Seperti ini, dan ini juga contoh nanti yang akan saya bahas. Kemudian yang ini yang tadi yang paling banyak mensitasi, yang punyanya Mas. Nah, ini Tri Widodo dan Kadarwati ini seperti itu. Lah, kemudian ketika kita menemukan anggap ini cocok nih sama saya, jangan langsung kita membuat akun dulu ya, teman-teman. Jadi langkah yang harus dilakukan itu kita pahami dulu tentang jurnal tersebut. Bener lah, udah ini kita cocok. Pertama kita tahu biasanya di home atau about itu biasanya ada. Kita buka lagi ya, soalnya ini udah contoh biar nggak hilang nanti. Saya buka tab lagi. Ada ini ya. Ada ini, mungkin ini. Nah, seperti ini. Tampilannya kan seperti ini. Sebelum kita ngambil template, tentu template ini penting juga. Nah, ini kita lihat citation rank. Ini udah Scopus Q3 ini ya, Q3. Kalau saya yang pertama itu saya lihat adalah ini, mohon maaf ya, saya juga sedikit bukan matre dalam artian apa, ini berbayar atau enggak, itu dulu yang pertama saya lihat seperti itu. Jadi itu biasanya di sini ada keterangannya di sini, karena saya juga dulu punya pengalaman itu saya submit, kok ini kayaknya mudah banget, itu ternyata pas mau diterbitkan ternyata ada biayanya, itu saya batalkan, itu harus bayar, ini saya nggak bisa untuk ikut yang seperti itu, harus berbayar. Nah, di sini about, lihat di keterangannya ini, mungkin udah expert, yang sudah terbiasa dengan jurnal sudah paham. Nah, yang pertama dulu fokus and scope. Beda teman-teman sih, kalau saya lihat dulu ini ya, scope udah jelas lah, udah pendidikan, tapi kita lihat dulu ini kita datanya punya apa, fokus dan scope-nya ini. Nah, di sini Cakrawala Pendidikan is a high quality open access peer reviewed research journal that is published. Nah, ini written by research, ini cakupannya seperti itu. Biasanya di sini fokus and scope-nya di sini ya. Udah dapat nih fokus dan scope, fokus and scope. Nah, kemudian public ethic ya udah, pokoknya nanti teman-teman pelajari ya, saya sedikit. Nah, di sini ternyata di sini bayar, walaupun Scopus Q3 sini bayar nih. Submission benar gratis. Tapi di artikel publication-nya bayar 2.500.000 ya. Takut saya salah ngelihat seperti itu. Di sini bayar ternyata 2.500.000 ketika artikel kita mau dipublish seperti itu. Kalau saya memilih jurnal memang itu ya, teman-teman semuanya. Ini bayar enggak sih gitu. Kalau saya bayar kadang saya uang mana ya untuk bayar ini, saya udah nulis, kalau pemikirannya saya seperti itu. Tapi ya teman-teman mungkin nanti bisa ada pertimbangan lain seperti itu. Nah, ini di jurnal pendidikan Cakrawala Pendidikan ini bayar terindeks Sinta Scopus sudah ya, Scopus Q1 bayarnya 2.500.000 seperti itu. Nah, ini yang satunya lagi teman-teman, saya kasih contoh karena ini memang yang jadi rujukan, kayaknya ini memang dalam dunia pendidikan dua jurnal ini yang paling tinggi seperti itu. Nah, di sini adalah jurnal pendidikan. Nah,
jurnal pendidikan IPA. Ini mungkin yang IPA ya, yang tadi itu bisa pendidikan secara umum. Di sini yang paling banyak mensitasi itu punyanya Mas Macin ya. Belum atas ini nanti saya sedikit bahas ini sampai 300 ini. Kemudian ini nanti bisa klik ini websitenya, tapi anggap saya sudah share, aku ini agak lemot ya, karena di tempat saya nggak dipakai sendiri. Nah, kemudian sama seperti yang saya tadi jelaskan. Nah, di sini ada about jurnal, kita pelajari dulu fokus dan scope-nya seperti apa di sini. Fokus and scope seperti apa. Fokus and scope-nya seperti apa, learning, isu and trend, ya, tetap isu yang tren yang lagi ngetrend saat ini. Science learning and everyday life, science and teacher education, science education policy, common and criticisms. Nah, di sini pokoknya ini nanti ya terserah teman-teman seperti apa ya. Paling tidak ketika kita sudah menemukan, pelajari lebih dalam dulu sebelum kita membuat akun di jurnal tersebut, baru kita submit seperti itu. Kemudian nah di sini yang jurnal pendidikan IPA ini ternyata udah terindeks Scopus Q2 seperti SCR-nya 0,45. Ini udah seperti ini, tapi ini kayaknya mahal. Kemarin saya sudah ini, mungkin penglihatan saya rada-rada ini. Nah, di sini 4 juta Q2 ya. Q2 ini 4 juta biaya untuk processing charge. Enggak tahu ini udah bayarnya ketika sudah mau terbit, tapi rata-rata biasanya udah ketika sudah mau terbit seperti itu. Nah, anggaplah ini pas ini sama jurnal yang akan saya artikel saya akan saya submit di jurnal tersebut. Nah, setelah kita sudah oke lah, kita pelajari semua, baru setelah itu kita ngambil template biasanya ada di ini. Soalnya kalau kita nggak sesuai sama ini, ada sih yang memang yang biasanya mentoleransi ya, kita ini Mas harus ditulis dulu sesuai dengan template yang saya berikan. Kadang ada yang baik bisa via email, ada juga saya pengalaman itu sampai dihubungi via WA seperti itu. Di sini ada template biasanya di mana ya? Di sini author get, ini biasanya di sini get author, pokoknya ambil lah ya template. Nah, kemudian setelah kita dapat template, biasanya ada di author get ya, saya author guide gitu. Nah, itu biasanya ada di situ, ambil lah. Kemudian saya itu biasanya pengalamannya saya seperti yang saya jelaskan tadi, itu saya biasanya teman-teman itu ngambil 1 atau 2 artikel di situ yang menurut saya paling bagus lah untuk melihat bagaimana sih gaya selingkuh, gaya penulisannya di situ. Ini nanti sedikit saya bahas ya di artikel yang sudah saya simpan di draft saya. Setelah itu udah nih, saya udah template sudah dapat. Kemudian saya buat ini register ya, kita register nih, register ini. Nah, tampilannya seperti ini, karena kemarin itu mungkin teman-teman ada yang bingung ya bagaimana sih kita membuat membuat akun kita ya, sama kayak kita buat Twitter, buat Facebook, buat Instagram. Sebab kalau Instagram bisa login via Facebook ya. Register ini di sini seperti ini, kayak kurang lebih seperti ini lah, nanti bisa teman-teman coba lah nanti seperti ini. Mungkin yang masih baru atau kalau yang sudah expert ini kayak Mbak Kurnia ini udah nggak usah dikasih tahu hal-hal yang seperti ini, seperti itu. Seperti ini ya, seperti inilah pokoknya diisi ya teman-teman. Seperti ini nanti tampilannya ketika nah seperti ini. Saya kan sudah punya akun di JWS ini teman-teman. Nah, nanti ketika sudah akun ya sama kayak kita. Nah, sama kayak ini nih contohnya. Nah, ini kan template. Nah, di sini ini tapi di JWS ya, tapi ya hampir sama kayak ini, biasanya tampilannya di sini itu template itu gampang. Nah, terus kita kalau sudah punya username seperti ini sama kayak kita login di Facebook seperti itu. Terus kita login. Anggaplah teman-teman sudah ini ya, sudah daftar. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini.
tampilannya nanti tidak seperti ini sih kalau masih pertama, tapi kurang lebih hampir sama kayak submission seperti ini. Nanti kita mau mengirim hampir kurang lebih seperti ini. Udah ya, udah fix ketika kita sudah sampai di submission dan sebagainya. Anggaplah saya teman-teman sudah punya artikel yang hendak dikirim di jurnal tersebut seperti itu. Saya stop screen dulu. Sekarang kita pelajari lebih lanjut tentang bagaimana sih, karena ini juga ada pertanyaan sih, seperti apa sih body atau penulisan dari tiap-tiap jurnal, yang seperti apa sih bentuk yang baku seperti itu. Kemudian yang pasti seperti yang saya jelaskan barusan, itu teman-teman harus menyesuaikan dengan template, dengan maunya editor jurnal tersebut ya. Jangan sedikit terpinggirkanlah dulu lah untuk idealis itu. Kalau mau menulis buku ya bisa itu. Kalau untuk menulis artikel kesampingkan dulu lah idealis seperti itu. Sebentar ya teman-teman. Saya scan lagi. Nah ini, nggak tahu ini waktunya cukup atau enggak ini Mbak Indah ini. Ini saya sudah mau jam 11 ini. Seperti karena memang ini pertemuannya banyak yang diringkas teman-teman. Ini banyak ini buat pendahuluan aja ini. Wah. Saya itu 4 pertemuan ini kalau dari menemukan ide sampai menulis sampai submit sampai 2 artikel ini kayaknya kurang seperti itu. Nah ini saya kasih contoh ya. Di sini ada 2 artikel, ini terbitnya 2014, kemungkinan ini masih statusnya Sinta 2, kemungkinan ya, saya nggak terlalu mempelajari lebih jauh. Kemudian yang ini adalah yang paling banyak disitasi juga, ini yang dari jurnal apa ya tadi? Ini jurnal Cakrawala yang Cakrawala Pendidikan, ini yang UNY kalau nggak salah tadi. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau penulisannya, tapi abstrak gini biasanya abstrak ditulis setelah kita selesai menulis introduction, method, traditional discussion, dan conclusion seperti itu. Nah ini nanti saya akan membedakan seperti ini nih gaya. Sama-sama jurnal terbitan dari Cakrawala Pendidikan, tapi ini masih Sinta 2 sama yang udah terindeks Scopus di 2 atau ketiga tadi ya. Nah di sini masih seperti ini ya gaya penulisannya, di introduction, di abstrak maksud saya. Di sini adalah konteks. Ini konteks, tapi kalau menurut saya ini masih kurang lengkap konteksnya. Ini biasanya ada yang seperti ini ya. Banyak macam sih penulisan di abstrak itu. Implementasi kurikulum sangat menonjolkan 2003 sangat menonjolkan pendekatan saintifik dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini langsung ya. Kemudian kalimat berikutnya adalah tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian. Nah, hampir sama sih dari setiap jurnal itu, biasanya itu dimulai ada yang dari langsung tujuan, the research aim, tujuan penelitian ini. Ada yang memang yang baku itu biasanya dari konteks dulu, konteks baru nanti tujuan penelitian, baru nanti kita pindah di metode. Metode ini pre-experimental research, saya kurang paham di sini. Di sini sampai pengumpulan data, kemudian nanti hasil biasanya nanti ada yang menyertakan di akhir kalimat itu, ada yang menyertakan di akhir paragraf, bukan paragraf sih ya, seperti di abstrak ini ada yang menyertakan kayak solusi atau hal yang perlu diperdalam, tapi nggak terlalu umum sih, rata-rata ya seperti ini. Kemudian hampir sama, ini juga yang terindeks ini. Nah, kalau di sini kan langsung di sini. Ini langsung tujuan penelitian kan. Tapi yang saya jelaskan tadi ada memang yang mulai dari konteks, ada yang memang dari tujuan penelitian. Di sini memang langsung penelitian tindakan ini ditujukan untuk meningkatkan aktivitas dan belajar siswa dalam proses pembentukan karakter. Ini pembentukan karakter seperti itu. Nah, seperti ini pembelajaran menggunakan hack order thinking berbasis pemecahan masalah, subjek penelitian. Mungkin kalau kuantitatif pakai subjek, kalau di kualitatif kita menggunakan ada informan seperti itu. Nah, temuan penelitian ini
seperti ini, temuan penelitian seperti ini. Nah, saya lihat nanti bisa teman-teman yang pendidikan juga bisa melihat ini ya. Sebentar. Nah, saya sudah sedikit belajar ini, tapi karena saya mau mencontohkan di ilmu sosial, karena teman-teman banyak yang dari pendidikan, ya jadi saya belajar ini dulu. Nah ini yang terbaru, ini udah Scopus ya teman-teman. Student China tidak setuju with land involvement, case of environment education in Banjar District, Indonesia. Seperti ini ya. Jadi konteks penelitiannya seperti ini. Ini sudah karena ya istilahnya sudah Scopus ya, jadi harus benar-benar inilah, benar-benar walah. Nah di sini, nah ini schools Indonesia being conducted enforcement education program buat kurikulum. Nah seperti ini memunculkan, namun, nah di sini however ini loh kata kuncinya. Seperti ini, konteks penelitiannya seperti itu, tidak langsung menemukan. Rata-rata sih kalau saya melihat di Scopus ya, yang terindeks Scopus rata-rata menulis abstraknya seperti ini. Pokoknya intinya ada konteks. Konteksnya ini kan beda, tidak seperti yang tadi bagaimana kita memunculkan alasan ya konteks penelitiannya kita seperti ini. Langsung kita the 6 junior high school were chosen as probability sampling. Di sini adalah sudah metodenya, samplingnya seperti apa. Ini sudah di study found. Studi ini menemukan, ini sudah hasil seperti itu. Ini mendiskusikan seperti itu. Wait, sebentar ya. Kok muncul ini ya? Terlalu banyak yang dibuka mungkin tabsnya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga contoh performance leadership. Ini kepemimpinan, tentang kepemimpinan. Hampir dengan saya ya seperti inilah, hampir sama dengan tadi lah. Kita mulai dari konteks dulu, konteks persistent achievement ini bagaimana di study aim. Nah ini biasanya rata-rata biasanya kalau saya melihat itu biasanya kalau cita 2 biasanya dimulai dari sini. Di study aim must analysis empirical data on the effect of instructional, transformational, and spiritual leadership in independent variable with school quality and the dependent variable. In addition, nah seperti ini, the study employed the quantitative, seperti itu ya biasalah. Kalau kualitatif kita jelaskan dulu metode kita. Ini loh kualitatif, seperti apa kualitatif. SEM ini saya pernah dengar dulu karena keponakan saya itu pakai SEM ini, tapi saya nggak belajar. Seperti itu. Amos ini mungkin yang sudah terbiasa dengan kuantitatif dan penelitian seperti ini sudah terbiasa. Hampir sama seperti ini. Nah, kemudian yang ini contohnya, nah ini kalau menurut saya ini nggak tahu atau karena ini lebih menyinggung tentang ilmu sosial, tapi bagaimana pendidikan di pesantren itu, karena saya tahu sedikit banyak tentang pesantren, kok kayaknya ini bagus gitu loh. Saya sedikit banyak baca ini, tapi ini juga terbit di, bentar ya teman-teman, terlalu banyak tabs yang saya buka. Ini di jurnal Cakrawala juga, Cakrawala Pendidikan. Saya lebih ini, nah seperti ini loh memunculkan konteks penelitian seperti ini, konteks penelitiannya. Islamic boarding school atau pesantren is the older Islamic, di sini adalah salah satu institusi tertua di Indonesia. Pesantren is recognized as one of the institution that can involve the relation in multicultural Muslim, seperti itu. Namun, nah di sini, namun ternyata banyak yang terjadi sekarang ini. Pesantren itu recently akhir-akhir ini pesantren has been alleged by one of the center pusat for the spirit of the religion of radicalis, seperti ini. Nah seperti ini bagus nih, karena kenapa? Karena pesantren yang dianggap sebagai, mohon maaf ya,
ini penelitiannya ini Mas Uki, saya coba menjelaskan dengan sepemahamannya saya. Pesantren itu loh sebenarnya pusat tentang multikultural, tentang mengajarkan tentang apalah istilahnya, mengajarkan tentang keberagaman, tentang agama yang ternyata akhir-akhir ini ditemukan fakta bahwa faktanya ini loh, fakta penelitian yang dijelaskan Marzuki, ternyata di sana terjadi tempat pusat atau religius radikalis seperti itu. Saya kok kayaknya coba aja lah dulu baca-baca seperti itu. Nah, kemudian studi ini analysis multicultural education of salaf tradisional, di sini ada pendidikan yang sudah terbiasa pesantren, ini pasti sudah tidak terlalu sulit membedakan bagaimana pendidikan salaf dan pesantren. Seperti ini. Oh, ini bagus nih kata saya pun. Nah, terus dilanjutkan dengan studi ini menggunakan fenomenologi seperti itu, logikal. Wah, saya juga makin tertarik nih karena saya coba belajar tentang fenomenologi. Terus di sini dijelaskan sampai bagaimana sih mereka mengumpulkan data, siapa saja yang di pesantren yang akan dijadikan penelitian seperti itu, kemudian bagaimana data collected by observation melalui interview dan dokumentasi, focus discussion group. Nah, di sini jelas di sini. Data we analysis using interactive technique. Nah, di sini menggunakan analisis interaktif seperti itu. Kemudian temuan penelitiannya adalah finding show that the form of multicultural education at the four salaf pesantren generally have similar. Ya, ini sudah hasilnya seperti ini, temuan di lapangannya. However, namun each pesantren has its own specific peculiarities. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kalau menurut saya ini mendiskusikannya itu bagus. Nggak tahu sih. Kalau menurut saya seperti itu. Udah. Tapi ini abstrak dibuat di akhiran ya. Jangan teman-teman langsung nulis pertama kali ya itu abstrak gitu. Nanti agak lucu ini seperti itu. Oke, kita langsung di Mbak moderator ini. Mohon maaf saya sampai jam berapa ini ya presentasi, atau langsung kita buka sesi tanya jawab? Soalnya ini bisa Kak, langsung sesi tanya jawab juga boleh. Oh, langsung sesi tanya jawab ya. Mungkin ya seperti itu ya, sedikit yang membedakan bagaimana gaya penulisannya sama-sama di satu jurnal ini, sama-sama di satu jurnal ya, tapi yang pertama masih yang seperti yang saya contohkan ini masih terindeks Sinta 2, kemudian yang berikutnya ini udah Scopus. Tentu target yang diminta oleh seorang editor itu tentu lebih tinggi seperti itu. Ya mungkin sekian dulu, kita bisa diskusi lebih lanjut, bisa ya terserah bagaimana moderator nanti mengawal istilahnya, mengawal ya. Cukup sekian materi saat ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak moderator seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Kak Khairil atas review materi yang telah diberikan kepada seluruh peserta. Nah, untuk seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau bertanya secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Selamat siang, boleh bertanya? Siang. Boleh, silakan untuk bertanya. Iya, terima kasih. Ini mohon maaf saya terlambat karena masih ke pasar tadi baru aja. Ini saya terima kasih sekali karena ada rekamannya ya, Dik ya. Jadi bisa nanti ditonton di YouTube. Terima kasih banyak panjenengan, semoga diberkati karena sudah membagikan ilmunya. Ini saya mau tanya kepada pembicara yang terakhir ini, kalau kita pengen tahu ya, misalnya sebuah jurnal itu terindeks 1 atau 2, tadi ada membayar gitu ya sejumlah uang gitu. How can we sure kalau itu nggak nipu kita ya? Maksudnya udah dibayar, ntar benar nggak ya itu ya? Oleh sebab itu saya mau tanya konfirmasi atau jangka waktu ketika kita bayar sampai terbit, dan apakah kita juga misalnya yang karya kita yang terjurnal atau yang dimuat itu mendapatkan copy hard-nya. Kalau misalnya kita kenaikan pangkat kan kita harus ada copy hard gitu ya.
pertanyaannya itu mohon maaf mungkin sudah dijawab, tapi saya karena gabungnya terlambat gitu. Matur suwun, sugeng siang. Iya, langsung saya jawab ya Mbak Vila ya. Iya, Kak. Iya. Sebelumnya dari Ibu siapa ya? Tadi saya nggak lihat di raise hand atau apa. Oh iya, saya dari Ibu Hana Ariti Noryanti dari SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali. Matur suwun. Oh iya Bu, ini ya berarti kalau masalah kenaikan pangkat Bu, saya belum ini masih cari-cari institusi buat ngajar ya Mbak Indah ya. Jadi belum sampai ke pembahasannya ke sana. Tapi kalau tentang tips, saya gini pengalamannya saya Bu, saya pernah dulu diajak dosen nulis artikel. Dulu artikel itu free. Nah, saya ngirim free memang, nggak ada biaya sama sekali. Bentar ya, saya share screen dulu Bu ya. Saya ini free, tapi waktu saya ngirim lagi itu ternyata saya nggak, karena saya dulu anggapannya saya oh ini free, ternyata saya lihat saya nggak ngelihat itu lagi. Itu salah satu kecerobohan saya, bukan kecerobohan saya sih. Nah, ketika nah ini Ibu kan tadi buka Sinta, sudah buka Sinta kan ya, nanti carinya di sini. Nah di sini ada Bu keterangannya, sebentar ya, karena ini sudah ini ya saya anggap di JWS ya, karena JWS ini saya tahu saya memang masih free gratis. Nah ketika kita buka di Sinta itu kita tinggal pilih ini masuk Sinta 1, Sinta 2, tinggal pilih seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti ini Bu tampilannya. Nah, di sini ada Sinta 1, tinggal klik Ibu mau submit di jurnal apa, di Sinta berapa, Sinta 2 lah. Saya tadi contohnya di Sinta 1 Bu, kita klik di Sinta 2. Sinta 2 oke, klik. Ini jadi kita carinya ini semuanya Sinta 2. Kita klik tentang apa? Kalau saya gender tinggal klik gender. Kalau Ibu mungkin pendidikan. Nah, ini pendidikan. Karena mungkin SMA ya Bu ya, pendidikan Bu ya. Pendidikan. Nah, di sini muncul Bu. Betul. Nah, di sini muncul Bu, seperti ini Bu tampilannya. Nah, jurnal teknologi pendidikan, ini paling tinggi impact faktornya 6,36, high indexnya 9, citasinya 500, ini tapi citasinya kalah sama ini nih, jurnal pendidikan matematika. Ini Ibu sesuaikan dulu. Saya kalau matematika di sini teknologi pendidikan seperti ini konseling ada di yang ini Bu. Oh ini nih saya kirim di sini. Bu Wana, ini jurnal konseling pendidikan. Terus ada jurnal pendidikan Islam. Tinggal pilih Bu di sini Bu. Anggap tentang pendidikan anak usia dini Bu. Klik. Nah, jadi munculnya seperti ini. Tampilan di Sinta seperti ini. Kalau di Scopus itu ada Elsevier, tampilannya hampir sama lah. Tapi sebelum kita, nggak tahu sih kalau ada dari peserta atau teman-teman ibu-ibu sudah mau langsung terbang langsung mau menaklukkan Scopus ya bisa. Kalau pengalamannya saya taklukkan dulu Sinta, baru setelah Sinta saya belajar di Scopus seperti ya. Jadi seperti ini Bu tampilannya kurang lebih. Nah ini yang bisa saya katakan yang paling bagus. Kenapa? Karena ini yang citasinya sampai 136. Jadi orang yang sudah membaca dan dijadikan rujukan di artikelnya ini sampai 136. Jadi saya anggap baik ya. Saya anggap dulu baik ya, seperti itu. Saya anggap baik. Belum saya melihat isinya seperti itu dulu. Saya anggap baik ya dalam tanda petik ya, anggap baik. Lah kemudian kita masuk di websitenya. Nah di sini Bu kita websitenya klik. Websitenya ini biasanya di Sinta itu bisa website. Nanti tampilannya ini agak lemot Bu ya. Saya percepat. Saya buka di websitenya saya yang JWS tadi. Anggap Ibu udah klik sini website. Ini udah munculnya biasanya di sini Bu. Nah seperti ini tampilannya Bu, seperti ini. Pelajari dulu Bu. Ini anggap jurnal yang pendidikan anak usia dini ya. Anggap ya, jangan jurnal sosiologi Wali Songo. Karena ini nggak terlalu lemot. Tadi kalau saya buka tab lagi ternyata agak lemot. Ini baca fokus and scope-nya. Tentu kalau sudah Ibu punya artikel tentang pendidikan anak usia dini tentu sudah tepat lah. Kecuali Ibu pendidikan anak usia dini dikirim di jurnal pendidikan matematika, langsung ditolak Bu, seperti itu. Nah, kemudian kita di author guide, nah, fokus and scope udah tentulah sudah sesuai lah ya. Author guide di sini. Nah, ini atau fee seperti itu.
doa kepepet istilahnya kalau untuk mahasiswa-mahasiswa ini seperti itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita berkolaborasi. Jadi kalau dalam kolaborasi ini satu kata kuncinya adalah pengalamannya. Kalau Ibu mau caranya ya, cara dulu mau kolaborasi itu ya kita punya relasi, punya kenalan yang satu bidang ilmu, misal tentang pendidikan, karena tadi coba menyinggung di jurnal Cakrawala pendidikan ya, cari yang satu profesi memang pendidikan matematika, sama-sama pendidikan matematika, atau teman-teman yang sama suka menulis. Jadi ya beda kampus, atau dulu waktu teman saya rata-rata seperti itu, saya mau nulis sama Mbak Kurnia ini masih proses itu kan, karena saya dulu teman di kampus, saya nulis sama dosen saya di Universitas Trunojoyo, kemudian teman saya di Unram, STKIP, ya sama seperti itu, karena relasi kenalan dan juga punya bidang ilmu yang sama seperti itu. Nah, satu hal yang pasti saya sarankan ketika mau ini, ada istilahnya bukan hanya pasangan pacaran atau pacaran atau sama istri yang toksik istilahnya, ini juga dalam relasi penulisan juga ada yang istilahnya toksik seperti itu. Jadi ada kadang yang cuman ya istilahnya, mohon maaf ya, kadang yang satu kerja yang satu enggak, istilahnya menghambat lah, bukan hal-hal yang positif seperti itu. Nah, jadi kan ada nanti istilahnya, oh ini kan saya yang nulis, itu harus dijelaskan atau dari awal bagaimana penulisannya, siapa yang sebagai ini, itu sudah jelas kalau artikel seperti itu. Terus untuk menghambat sih saya rasa enggak kalau seperti itu selama ini, yang saya. Tapi kadang memang ada oknum yang memang seperti itu, apa istilahnya, tapi nggak tahu kalau di jurnal itu kadang memang ada yang kenal, tapi saya rasa sih kalau yang sepengalamannya saya ngirim itu nggak ada, tapi pasti ya manusia lah istilahnya, manusiawi lah pasti ada yang ini, kamu saya ini punya artikel gitu loh, saya tolong terbitkan, saya buat syarat ini. Hal-hal seperti itu pasti ada lah di dunia akademikan di kita seperti itu. Tapi kalau pengalamannya saya yang sudah berapa ya, 7 artikel yang sudah terbit, terus yang saat ini masih proses, itu hal seperti itu nggak ada seperti itu. Terus untuk cara membuat relasi teman nulis itu nggak ada. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah ngajar ini juga dijadikan wadah di sini. Ada lowongan ya Mbak Kurnia ya buat ngajar ya kita Mbak ya. Ya mungkin betul sekali. Iya bisa, jadi kan kita bisa sharing. Saya kan udah seperti NIM, saya ada lowongan bisa saya diajak sama Mbak Kurnia ini. Jadi buat grup ini yang apa istilahnya, positif lah seperti itu, ada lowongan. Mungkin saya mau diajak ngajar di instansi yang bersangkutan. Ya Mbak Kurnia? Betul sekali Mas Eril. Ya, kita siap kok seperti itu. Kemudian mungkin itu ya yang dapat saya jelaskan sepemahamannya saya. Atau mungkin Mbak Kurnia punya pengalaman lagi tentang yang ditanyakan ini, bagaimana hal-hal yang tentang ini apa harus orang dalam tahu channel dan sebagainya seperti itu Mbak. Mungkin bisa ditambahkan Mbak. Oke, mungkin ini saya sedikit untuk pertanyaan Bu Ari tadi, yang pertama yang terkait dengan publication fee gitu. Insya Allah Bu, kalau misalnya terkait dengan pembayaran jurnalnya, kalau sepengalaman saya nulisnya begitu, itu tidak ada yang istilahnya semua, pokoknya kita sesuai dengan prosedur awal. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita upload artikel di websitenya jurnalnya itu, terus habis itu kalau misalnya disuruh minta misalnya bayar begitu untuk publikasinya, begitu kan ada jurnal yang prosesnya saja udah bayar, ataupun hanya langsung ketika saat publikasinya begitu. Nah itu, tapi insya Allah kita kalau misalnya disuruh bayar begitu, insya Allah dipandu oleh tim editorial jurnalnya begitu. Jadi istilahnya ada yang kontak kita untuk memberitahu gitu. Tapi istilahnya pokoknya yang penting kalau misalnya takut, khawatir terkait dengan uang kita tadi, itu insya Allah kalau pengalaman saya sih begitu, itu itu aman kok Bu. Yang penting kita submit di websitenya, terus habis itu
mentransfer uang ke langsung berapa yang disebutkan oleh editorial jurnalnya gitu. Jadi insya Allah aman begitu. Terus kalau misalnya terkait dengan jurnalnya tadi, misalnya yang kata misalnya tidak ada kemana sih, apakah jurnal ini itu nggak ada kontaknya atau nggak ada keterangannya berapa biayanya, apakah jurnal ini untuk publikasi atau prosesnya itu free atau berbayar, begitu bisa dihubungi ke kontaknya langsung begitu. Jadi ada tulisannya, biasanya setiap jurnal selalu ada begitu berapa kontak yang bisa dihubungi. Nah, itu bisa dihubungi. Jadi berapa kontak yang bisa dihubungi, baik itu melalui email ataupun WhatsApp, biasanya sudah ada seperti itu gitu. Nah, terkait dengan state of the art begitu, mungkin kita bisa mencari begitu melalui, kalau misalnya dulu itu mungkin memang hampir mirip, tapi kalau state of the art itu tadi mungkin kalau misalnya terkait dengan argumentasi kita begitu, itu bisa kita petakan dulu begitu dari misalnya argumen-argumen yang ditulis dari teorinya itu bilang seperti apa aja begitu, mungkin bisa dipetakan. Jadi siapa misalnya pandangannya, misalnya kalau sepengalaman saya sih begitu, itu faktor yang dorong masyarakat itu untuk menyelesaikan suatu gitu. Nah, itu bisa kita petakan begitu menggunakan peta literatur gitu. Jadi kita tahu posisi kita begitu di mana, yang belum ada yang nulis itu di mana gitu. Jadi untuk state of the art-nya bisa seperti itu. Terkait dengan tapi kalau menurut saya seperti dari Mas Noel tadi itu, insya Allah pengalaman saya sih semuanya itu aman Bu, safe begitu. Pokoknya yang penting langsung nulis langsung kita kalau misalnya kita mau menerbitkan artikel itu langsung ke website resmi jurnalnya begitu. Begitu Mas, mungkin yang bisa saya tambahkan sedikit, mungkin yang berbeda begitu dari Mas Noel tadi penjelasannya. Terima kasih. Kak Kurnia tambahan. Ini pertanyaan akhir untuk Kak Hoiril, yaitu dari Kak Martin. Selamat siang, saya Martin, mahasiswa S2 Ilmu Manajemen. Izin bertanya ke Kak Hoiril, bagaimana tips menulis artikel ke jurnal internasional dengan kemampuan bahasa Inggris yang pas-pasan? Silakan Kak. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf, ternyata ini Mbak Kurnia, ini ternyata cowok yang Mas Pak Dani, bukan cewek. Ini kalau konfirmasi di kolom chat seperti itu. Nah, saya coba jawab ya. Ketika kita mau submit kirim artikel di jurnal internasional berbahasa Inggris, pengalamannya saya kemarin kan ini jadi ngirim ini pemateri di jurnal internasional konferensi tentang hukum dan kemanusiaan ya. Saran saya juga pas-pasan sebenarnya. Pas-pasan, kalau pas-pasan sih pas-pasannya masih pas di bawah-bawah banget seperti itu. Nah, itu biasanya kalau di kampus itu biasanya ada memang bagian ahli bahasa seperti itu. Kenapa? Karena bahasa, satu hal yang pasti, bahasa yang digunakan dalam ilmu manajemen atau ilmu sosial atau ilmu pertanian itu nanti akan beda kalau kita pakai translate-nya secara lurus ke seperti kita translate biasa, itu beda istilah-istilah yang kita jelaskan itu. Pengalamannya dulu saya belajar nulis itu di konferensi internasional itu. Nah, strateginya apa? Yang pertama ada sih memang jasa, tapi jasanya memang yang jasa-jasa yang kredibel ya, seperti itu. Ada jasa translate seperti itu. Dan juga ada kalau tidak salah, ini nggak ada nih Mbak Amel ini pernah ini ada jasa translator dari pihak penerbit jurnal. Misal ada seperti yang tadi yang Cakrawala itu, nggak tahu saya menyediakan atau enggak, di situ kan sudah berbahasa Inggris, itu menyediakan jasa translate dari jurnal tersebut atau enggak.
Kalau di Sodality di IPB itu jurnal Sinta 2, nggak tahu udah mau ke Scopus itu kalau tidak salah ya. Jadi saya karena saya nggak ini Mas nggak bertanya lebih jauh itu, bukan nggak bertanya sih, nggak menelusuri lebih jauh karena saya nggak berniat mengirim di jurnal tersebut. Itu katanya ada biaya translatornya seperti itu. Jadi kita mengirimkan manuskripnya dalam bahasa Indonesia itu bisa ditranslator, atau kalau kita mau langsung ngirim jurnal udah langsung, kalau masnya memang mohon maaf ya kemampuannya masih belum bisa lah buat ini, itu Mas bisa memanfaatkan jasa yang memang menyediakan tersebut, karena memang ya konsekuensinya memang di situ agak mahal karena ada masih biaya tersebut seperti itu Mas. Terus apalagi ya pengalamannya saya seperti itu. Ya satu lagi Mas, bisa belajar Mas, tapi untuk bisa expert ketika Mas punya artikel masih mau belajar ini, ada waktu paling cepat lah Mas, kalau bisa cepat ya bisa 3 bulan. Tapi kan eman-eman Mas sudah punya artikel bagus. Kalau Mas memang pengen cepat ya jasa translator atau mungkin nanti pihak jurnal itu menyediakan translate, Mas bisa mengirimkan manuskrip masih dalam bentuk bahasa Indonesia. Saya bukan pengalamannya sih, saya belum pernah mengirim di jurnal. Ada memang yang menyediakan, cuman mengirimkan saya pernah baca ada memang yang menyediakan tinggal mengirim jurnal ini dengan biayanya seperti itu, tapi nggak tahu biayanya berapa seperti itu. Mungkin seperti itu saja Mbak Vila. Ini kok mohon maaf, ini kok masih ada ini ya, masih ada pertanyaan. Ini gimana, mau dilanjut dulu atau seperti apa? Saya kembalikan Mbak Vila ini. Terima kasih. Suaranya Mbak Vila nggak jelas. Kok nggak jelas ya? Nggak tahu teman-teman yang lain jelas atau ini gimana Mbak Kurnia? Suaranya Mbak Vila kayaknya nggak ini ya, nggak terdengar ya? Iya, betul Mas. Iya. Masih kurang jelas Kak Vila. Masih kecil Mbak Vila. Atau pakai headset? Headset nggak ada ya Mbak? Atau mungkin coba di stop video dulu, mungkin Kak Vila barangkali bisa membantu jaringan. Apakah sudah bisa terdengar suara saya? Sudah. Sangat baik Kak Vila. Terima kasih. Mohon maaf atas terkendala sinyalnya tadi. Nah, ini sudah dijawab oleh Kak Kurnia atas pertanyaan dari Ibu Agustina Reni. Semoga terjawab ya Bu atas pertanyaannya. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kali ini karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Kak Hoiril, sangat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, rangkaian kelas hari ini sudah terlaksanakan dengan baik dan kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita. Nah, untuk menutup kelas artikel pada siang hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama untuk teman-teman peserta semuanya, untuk Bapak atau Ibu, kakak-kakak semuanya, untuk open kameranya, untuk on cam, kita akan melakukan sesi foto bersama. Ya Mas Dani, nanti saya kirim di materinya, saya kirim di grup ya. Terima kasih. Silakan operator untuk mengambil foto. Foto bareng dulu buat kita kenang-kenangan. Mungkin ya Mbak Indah, kalau ada lowongan Mbak ya, kita siap ya Mbak
di Iya, teman-teman Mas ini. Liril, betul. Yang tidak bergabung di grup bagaimana? Ini ada pertanyaan yang tidak bergabung di grup bagaimana katanya. Saya bagikan sekarang atau ya Mbak? Sambil lalu foto-foto Mbak ya. Oke, bisa kontak ini, HR kami juga bisa. Sebentar, saya coba kontak HR. Oh enggak, ini masukan saya katanya Mbak. Mas Sadit. Katanya suruh dimasukkan di grup. Oke, baik, nanti dibantu tim HR kami, Bapak, Ibu. Iya. Baik, untuk sekarang sesi foto ya untuk seluruh peserta, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, boleh membuka videonya untuk foto bersama. Baik, saya hitung ya. Di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Di sini ada 2 halaman, jadi untuk seluruhnya boleh ditahan dulu posenya. Tadi baru halaman pertama. Sekarang halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Sita. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Hoiril selaku narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa. Juga terima kasih kepada peserta kelas menjelang berbuka puasa yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Baiklah teman-teman sekalian, demikian rangkaian kelas menjelang berbuka ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali pada acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.